Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana anggapan kita selama ini adalah gurulah yang mengontrol murid atau mengawasi siswa secara penuh. Yang kedua, bahwa penguatan positif efektif itu bermanfaat, padahal belum tentu. Ilusi yang ketiga, kritik dan membuat masa bersalah kita anggap menguatkan karakter, padahal juga belum tentu. Yang kelima, merupakan ilusi bagi kita seorang guru adalah bahwa kita merasa kita dewasa lalu berhak mengatur anak murid kita semaunya kita. Ternyata ini adalah langkah yang salah dan miskonsepsi yang terjadi pada diri kita selaku guru. Nah, ini ada paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Baik, ini perbedaannya yaitu realitas kebutuhan kita sama, ternyata berbeda.
pandangan orang lain tentunya juga berbeda dengan kita. Perilaku buruk dilihat suatu kesalahan, sedangkan pada teori kontrol itu berlaku memiliki sesuatu tujuan dan ada yang melatar belakanginya. Baik Bapak Ibu, di sini juga mengenai kita bagaimana kita mengontrol diri, lalu bagaimana pula kita bisa mengontrol diri sendiri dan orang lain. Pemaksaan dan bujukan juga ada di sini. Model berpikir kita adalah bagaimana nanti kondisinya win-win, menang sama menang, bukan lagi menang atau kalah. Ya, baik. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif menunjukkan kesadaran memberdayakan diri kita tanpa memberikan imbalan Ulang, Bu. nilai-nilai kewajiban universal. Nah, ini ada beberapa teori. Pertama, profil belajar Pancasila ada 6 elemen, lalu ada PYP dan keterampilan hidup life skill. Baik, itu nanti kita akan bahas lagi secara panjang lebar sampai ke segitiga restitusi. Yang sebelumnya adalah 5 kontrol posisi guru. Yang pertama sebagai pengurus, rasa bersalah sebagai teman, yang keempat itu adalah sebagai pemantau, dan kelima manajer. Yang kita harapkan nantinya di Bapak Guru sekalian adalah sebagai manajer. Kenapa? Tentunya kita juga harus tahu perbedaan dari posisi kontrol yang 5 ini. Pertama, sebagai pemberi hukuman biasanya bersikap tegas dan otoriter. Sedangkan nantinya sebagai teman kita itu ramah, memperlakukan diri sebagai teman pada siswa. Oke, dan Pardi, Anas, kalian tahu kenapa dipanggil ke sini? Kenapa? Kami berkali Kenapa berkelahi? nama orang tua Anas. Oh, balas-balas ejek nama orang tua. Kalian tahu itu perbuatan salah atau benar? Salah. Jadi anak ibu tahu itu salah ya. Setiap orang kan punya kesalahan dan punya nama. Nama itu harus dihargai dan itu memanggil seseorang. Nama itu merupakan juga suatu martabat diri loh. Nah, apa keyakinan kelas kita? Oke, saling menghormati. Kalau mengejek nama orang tua itu saling menghormati atau tidak? Jadi sekarang udah kelahi, udah gimana? Apa solusinya? Menyelesaikannya. Apa yang harus kalian lakukan berdua? Meminta maaf. Jadi bisa untuk tidak diulang lagi perbuatan itu. Tahu itu salah. Jadi sekarang diminta kalian berbaikan dan tidak mengulanginya lagi ya. Oke, silakan anak ibu memaafkan dia siapa yang salah sama-sama. Oke, jangan diulangi ya. Udah, sekarang kalian kembali ke kelas masing-masing. Pardi, saya dari kelas 25B SDN 03 Sore 1. Saya sangat senang segitiga restitusi walaupun saya salah tapi tidak dihukum. Pardi, saya dari kelas 25B. Zon Apip, kalian tahu kenapa kalian dipanggil? Kenapa si Apip menangis, nak? Yang kuat suaranya. Ditusuk pakai pena. Apip duduknya di depan Nezo lalu ditusuknya. Nah, coba ibu kembalikan kondisinya. Kenapa alasan Nezo gangguin Apip? Usil. Coba kamu yang diusilin. Apakah mau? Ibu aja melakukan kesalahan usilin orang ketika orang balas, ibu nggak suka juga loh diusilin. Jadi anak ibu mau nggak kalau dikondisikan Nezo sebagai anak yang diusilin, mau? Jadi kamu tahu kamu salah. Apa keyakinan kelas kita?
Kita harus ayo ingat-ingat keyakinan keras kita saling apa Rafid? Saling menghargai dan ayo itu kan Nezo tahu saling menghargai dan menghormati. Nah sekarang Nezo tahu salah, ibu juga melakukan kesalahan. Si Rafid juga harus bagaimana. Nah sekarang kita tanya sama Nezo, bagaimana solusi Nezo untuk mengatasi masalah itu? Meminta maaf pada siapa? Pada Rafid. Besok akan dibuat lagi, ya. Si Rafid bagaimana? Mau memaafkan? Ya, tadi tidak apa-apa lehernya ya. Oke, kalian bisa salam-salaman. Ya, jadi untuk kedepannya tidak akan bilang lagi. Oke, anak ibu kelas 5B yang kompak dan kerjasama ya. Ya, salaman dan terus kembali ke kelas. Salam, minta maaf dengan tulus. Ya, udah senyum, saling senyum. Oke, kembali ke kelas. Dan kelas 5B, saya sangat senang dengan penerapan segitiga restitusi. Walaupun saya salah, saya tidak dihukum. Terima kasih Bu Mega. Dan kelas 5B, saya sangat senang dengan